Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 Fikih Muamalah akan menjelaskan mengenai hak irtifak dan hak intifa, yang dimana kami beranggotakan Cynthia Nelly NPM 58, Betria Intan NPM 64, dan Yong Adrian Ferdiansyah NPM 44. Di sini kami memiliki beberapa pokok bahasan, yakni yang pertama mengenai hak al-irtifak, akan dijelaskan mengenai pengertian, sebab, dan macam-macam. Kemudian yang kedua, hak al-intifa, yang dimana di dalamnya terdiri dari pengertian, sebab-sebab, dan batasan. Baik, materi yang pertama mengenai pengertian hak irtifak akan dijelaskan oleh saya. Apa itu hak irtifak? Hak irtifak disebut juga dengan milk al-manfa'ah al-aini. Secara etimologi, irtifak berarti pemanfaatan terhadap sesuatu. Sedangkan secara terminologi, hak irtifak dapat diartikan sebagai hak pemanfaatan benda tidak bergerak, baik benda mati ataupun benda itu milik pribadi maupun milik umum. Hak irtifak ini dapat muncul akibat beberapa sebab, yakni pertama, adanya ikatan kebersamaan, kemudian adanya kesepakatan pihak yang berakad, dan adanya kesepakatan ketanggaan atau kesepakatan jaru. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Cynthia Nelly. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Cynthia, NPM 58. Untuk materi yang selanjutnya adalah sebab-sebab munculnya hak al-irtifak. Di antaranya ada 3. Yang pertama, adanya ikatan kebersamaan atau al-syirkah ammah. Yang kedua, adanya kesepakatan pihak yang berakad. Dan yang ketiga, adanya kesepakatan ketetanggaan. Adapun untuk macam-macam hak al-irtifak sendiri itu, di antaranya ada hak asyurb atau hak atas sumber air. Di sini manusia atau hewan boleh memanfaatkannya seperti air pada aliran sungai ataupun pada sumber mata air sendiri. Yang kedua adalah hak al-majra'. Hak ini adalah hak pemilik lahan yang jauh dari aliran air untuk irigasi dalam rangka mengairi lahannya, baik melalui lahan orang lain maupun tidak. Yang ketiga adalah hak al-masil, adalah hak seseorang untuk menyalurkan kotoran, baik kotoran manusia ataupun rumah tangga, ke penampungan atau saluran umum dengan mempergunakan selang yang melalui jalan raya, lahan, rumah, atau perusahaan milik orang lain. Yang keempat adalah hak al-murur atau al-torik, adalah hak seseorang untuk sampai ke rumah atau lahannya dengan melalui lahan orang lain, baik milik umum ataupun pribadi. Yang kelima adalah hak at-toli. Hak at-toli adalah hak seseorang untuk tinggal di tingkat atas pada perumahan bertingkat seperti apartemen atau hotel, dan menjadikan loteng rumah orang di bawahnya itu sebagai lantainya. Dan yang keenam adalah hak al-jiwar, adalah hak seseorang untuk tinggal bersebelahan dengan tetangganya, disebabkan saling bertemunya batas milik masing-masing, dan kedua belah pihak ini boleh memanfaatkan pembatas tersebut. Dan yang selanjutnya adalah hak al-intifa. Hak al-intifa itu artinya menggunakan, memanfaatkan, atau memakai. Sedangkan secara terminologi, ulama fikih menjelaskan hak al-intifa itu adalah kewenangan memanfaatkan sesuatu yang berada dalam kekuasaan atau milik orang lain. Perkenalkan, nama saya Betria Intan Nurafiati, NPM 191002064. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa hal yang menyebabkan munculnya hak al-intifa oleh para ulama fiqh adalah sebagai berikut. 1. Al-i'arah atau pinjam-meminjam. Yang kedua adalah al-ijarah atau sewa menyewa.
Para ulama fikih mendefinisikan bahwa al-ijarah adalah pemilikan manfaat dengan ganti rugi. Hal ini disyariatkan dalam Islam karena tidak semua orang punya sesuatu yang ia perlukan manfaatnya saja. Kemudian yang ketiga ada al-waqaf atau wakaf. Di dalam bahasa Arab berarti habs atau menahan. Dan menurut istilah syara, wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah. Kemudian yang keempat di sini ada al-wasiyah bi al-manfaah atau wasiah dengan manfaat. Ialah memberikan manfaat suatu benda kepada seseorang untuk dimanfaatkan setelah ia wafat. Kemudian selanjutnya mengenai beberapa ketentuan hak al-intifa, karena hak al-intifa adalah hak milik yang tidak sempurna. Oleh sebab itu ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, yaitu 1. Hak al-intifa sebagai milik yang tidak sempurna dibatasi oleh waktu, tempat, atau sifat. 2. Hak al-intifa tidak boleh diwariskan kepada ahli waris pemilik hak. 3. Orang yang memiliki hak manfaat menurut kesepakatan para ulama fikih boleh menerima benda yang diambil manfaatnya apabila pemilik benda itu menyerahkan kepadanya. 4. Orang yang memiliki hak manfaat berkewajiban memberi nafkah atau biaya yang diperlukan dalam pemeliharaan benda yang dimanfaatkannya, jika pemanfaatannya bersifat gratis. 5. Orang yang memiliki hak manfaat dengan cara meminjam harus mengembalikannya, jika pemiliknya telah menuntut untuk dikembalikan, tetapi jika pengembaliannya menimbulkan kerugian bagi pemilik hak manfaat, maka tidak wajib dikembalikan pada saat itu. Selain itu, hak al-intifa juga terbatas oleh waktu. Menurut para ulama fikih, akan berakhir bila terjadi hal-hal sebagai berikut. 1. Masa pemanfaatannya yang telah disepakati berakhir. 2. Terjadi kerusakan pada benda yang dimanfaatkan sehingga tidak memungkinkan lagi untuk dimanfaatkan. 3. Pemilik manfaat meninggal dunia, karena manfaat bukan harta kekayaan yang bisa diwariskan. 4. Pemilik benda meninggal dunia jika pemanfaatannya didasarkan atas pinjaman atau al-i'arah atau penyewa al-ijarah. Hal ini menurut para ulama Hanafiyah disebabkan pinjam-peminjam adalah bersifat tabaru atau berbuat kebaikan yang berakhir karena kematian orang yang berbuat baik. Sementara menurut ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah, pinjam-meminjam adalah akad yang tidak bersifat lazim atau mengikat. Meskipun akad itu telah berlangsung, sebagai akad yang tidak mengikat, dibolehkan bagi pemilik mengundurkan diri atau rujuk dari akad pinjam-meminjam itu meskipun belum habis masanya. Oleh karena itu, jika pemiliknya wafat, maka masa hak pemilik manfaat berakhir. Namun, menurut ulama Malikiyah, jika akad pinjaman itu ditentukan waktunya, maka akadnya mesti berlaku sampai masa yang ditentukan habis, meski pemiliknya wafat. Sekian video presentasi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.